Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu kemarin kita sudah berhasil menampilkan data dari database, dan kali ini kita akan menambahkan fitur tambah data dan detail ya. Oke, sebelumnya teman-teman silakan aktifkan examnya dulu, MySQL database dan Apache Web Server-nya. Setelah itu teman-teman buka kode editornya. Terserah teman-teman menggunakan kode editor apa saja, mau Sublime Text, Atom ataupun lain-lainnya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat dulu aplikasi yang sudah berhasil kita buat kemarin, yaitu kita sudah berhasil menampilkan data penduduk ya dari database. Ketika kita lihat database-nya, si Pandu, lalu penduduknya, di sini ada datanya. Lalu di halaman penduduknya ya, itu sudah tampil datanya gitu ya. Nah, di sini yang pertama kali akan saya lakukan yaitu menambahkan button di sini untuk melihat detail datanya. Ini kan datanya hanya ditampilkan nama saja, dan kita akan coba untuk menampilkan semua data yang ada di database ya, alamat, nomor KTP, dan jenis kelaminnya. Nah, dengan melalui tombol button ya. Silakan teman-teman buka dulu dokumentasi Bootstrap-nya ya. Di sini kita menggunakan Bootstrap 4.5 kemarin. Boleh teman-teman langsung saja untuk menambahkan buttonnya. Di sini saya akan menggunakan badge ya. Kita akan cari yang simple saja. Oke, ini kita akan simple. Kita akan menggunakan kelasnya saja ya, kelas badge primary. Nah, kita boleh ke teman-teman boleh buka folder views, lalu ke penduduk dan ke index ya. Jadi jadi saya recap sedikit. Indeks ini menampilkan data penduduk ini ya teman-teman. Nah, jadi saya akan buat di sini tag A atau tag linknya ya. Untuk hrefnya teman-teman boleh kosongkan dulu. Setelah itu boleh teman-teman di sini atau setelah hrefnya tambahkan kelas ya. Kita akan menggunakan kelas yang badge ya, badge, lalu badge primary. Untuk awalan kita buat detail dulu ya, berarti kita pakai success dulu. Success, lalu refnya kosongkan dulu. Di sini kita silakan save, kita lihat hasilnya dulu, kita refresh. Oke, hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Kenapa 3 kali? Karena di sini kita menggunakan full edge ya. Sudah diulang, sudah ada perulangannya, makanya muncul langsung 3 kali. Nah, gimana caranya agar tombol detail ini bisa ada di kanan ya? Dan kita akan buat ini agak sedikit besar ya, jadi biar seperti button. Teman-teman boleh tambahkan di sini float right untuk menjadikan tombolnya menjadi sebelah kanan. Lalu boleh teman-teman kasih paddingnya 2, jadi biar ada jarak dari teks dan background badge-nya. Setelah itu boleh teman-teman margin left 2 atau nanti saja ya, di margin left untuk memisahkan antara perbagi. Control save, lalu boleh teman-teman buka di browsernya, kita lihat lagi dia sudah ada di sebelah kanan dan paddingnya sudah baik ya, artinya sudah sedikit nyaman untuk dilihat. Setelah itu tambahkan lagi untuk button tambah dan untuk button edit dan hapusnya ya, karena untuk tambahnya kita nanti akan buat di atas ini ya, kita akan bedakan.
boleh teman-teman ketika menggunakan kode editor Visual Studio Code tekan Alt Shift bawah ya 2 kali, karena kita akan buat 3. Kita di sini akan buat warni untuk editnya, lalu untuk hapusnya kita buat Danger. Save, lalu kita refresh di sini. Oke, ininya belum kita rubah ya. Jadi kita akan ubah urutannya. Untuk yang detail ini hijau, kuning, baru merah ya. Jadi untuk yang ini hapus, lalu yang ini edit, yang hapus ini kita taruh atas ya, Alt atas. Ups, yang detail kita taruh atas ya. Oke, urutannya sudah benar. Nah, di sini kita tambahin teman-teman ya. Boleh teman-teman ketika ingin menambahkan beberapa alamat atau beberapa kelas bersamaan, teman-teman tekan Alt ya, lalu tekan mouse-nya. Jadi biar bisa beberapa baris sekaligus dalam menambahkan satu kalimat. Misal saya akan memberikan margin left-nya 2. Teman-teman save, lalu escape untuk keluar ya. Teman-teman enter lagi. Nah, di sini untuk buttonnya sudah lumayan enak dilihat ya. Atau kita kebalik ya teman-teman. Kayaknya ini lebih enak lihat kalau di sini ya. Jadi detail dulu, edit baru hapus ya. Jadi ini akan saya taruh bawah. Begini ya. Jadi ketika kita klik detail, maka data yang ada di sini akan tampil semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat halaman detail nih. Boleh teman-teman ke penduduk, lalu kita tambahkan file dengan nama detail.php. Nah, setelah itu kita akan menambahkan kontainer ya, biar stylenya ada di tengah-tengah atau datanya itu rapi gitu ya. Kontainer. Setelah itu di dalam kontainer itu ada row. Setelah ada row kita kasih kelas column. Dan saya akan memberikan untuk ukuran middle itu ukuran 6 kolom ya. Jadi kolom Git Bootstrap itu kan ada 12 teman-teman ya. Jadi dibagi 2 6 gitu. Boleh teman-teman enter dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu saya akan menambahkan card ya. Boleh. Atau boleh teman-teman lihat di Bootstrapnya, boleh card. Teman-teman boleh cari-cari di sini aja. Kalau misalnya teman-teman mager ngetik gitu ya, boleh teman-teman copy paste di sini. Tapi di sini saya akan coba untuk ngetik saja. Card. Lalu di dalam card itu ada kelas card body. Jadi oke teman-teman, jadi kita akan mencoba dulu bahwa halaman detail ini sudah bisa diakses ya. Kita akan coba kasih H5 dulu deh. H5 apa nih? Oke. Page gitu ya. Kita save, lalu kita buat kontrol, kita tambahkan controllernya ya di penduduk. Nah, setelah di index nih teman-teman, boleh tambahkan lagi metode detail ya. Public function detail ya.
detail. Nah, di sini kita bakal manggil apa nih? Kita bakal tampilin dulu navbar kontennya tadi, konten yang ini ya. Konten yang ini. Oke, page sudah bisa diakses. Setelah itu footernya ya. Jadi teman-teman boleh copy saja di sini atau boleh mengetik. Saya akan copy saja. Nah, datanya kita hapus dulu ya, karena kita belum akan mengirimkan data. Untuk view-nya, untuk kontennya panggilannya, panggil yang ada di folder view, lalu folder penduduk, setelah itu panggil nama filenya, detail ya. Lalu save. Nah, teman-teman coba akses di webnya. Ini kita penduduk ya. Kita akan coba akses di detail ya. Detail. Error teman-teman. Oh iya, si detail ini kan ada di kelas penduduk ya. Berarti di sini tetap ada penduduk teman-teman. Kelasnya ya, jangan lupa. Penduduk. Oke, page-nya sudah diakses, sudah muncul halaman detailnya ya. Jadi ketika teman-teman balik ke sini sudah bisa lagi. Nah, sekarang gimana caranya biar si halaman detail itu diklik dari sini muncul ya. Nah, caranya teman-teman boleh ke indeks lagi, ke indeks ya. Nah, sekarang gimana caranya biar detail ini ketika button detail diklik, maka akan mengarah ke halaman detail ya. Akan mengarah ke halaman ini ya. Jadi nggak perlu akses dari URL-nya, langsung dari button detail aja. Boleh teman-teman balik ke kode editornya, ke indeks ya, ke indeks. Setelah itu teman-teman isi href-nya ya. Jadi kita akan linkkan ini kepada halaman detail dengan mengirimkan ID setiap datanya ya. Kan setiap data itu memiliki primary key ya teman-teman. Jadi ini tuh primary key-nya, data unik perorangan ya. Jadi ID-nya tidak akan mungkin sama. Dan di sini kita buat ID-nya itu auto increment. Apa itu fungsinya auto increment? Auto increment itu tuh ketika teman-teman menambahkan data, secara otomatis ID atau nomor yang ada di sini akan bertambah secara otomatis. Kalau misal teman-teman lihat ini nomor tidak berurutan 157, tapi di sini sebenarnya berurutan teman-teman 1 2 3 gitu ya. Nah, ini tuh disebabkan ada data yang sudah kita isi lalu kita hapus. Nah, jadi ID-nya ini mengikuti ID yang pertama kali ditambahkan begitu. Nah, sekarang gimana caranya? Ketika teman-teman lihat di pojok kiri bawah nih di layar saya itu ada URL localhost si pandu penduduk. Nah, jadi gimana caranya biar kita bisa mengambil ID setiap data ini ya. Nah, di awal di video-video sebelumnya kita sudah mencoba menampilkan seluruh data si pandu. Kita sudah mencoba menampilkan data penduduknya dan ID-nya dapat teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya biar detail ini coba kita panggil dulu aja deh. Gini teman-teman, kita coba vardam dulu ya. Nah, sekarang kita coba vardam dulu ya. Jadi sebenarnya ada nggak sih ID-nya itu ya? Kita coba dulu.
variabelnya apa? Penduduk ya, penduduk, lalu koma, kita save, lalu kita coba refresh di sini. Nah, ketika teman-teman lihat di sini ada field ID dan ID-nya dikirimin teman-teman ya, ID-nya dikirimin satu, lalu ada ID lagi, ada 2, ada 7 ya. Nah, ini adalah ID yang akan kita gunakan untuk mengambil data detailnya ya. Jadi ketika kita klik detail, tidak semua data yang dari database dikirimkan ya. Jadi hanya satu baris saja atau satu data atas nama Karisma Arif Arisan saja gitu yang dikirimin. Nah, ini kan datanya udah muncul semua teman-teman. Sekarang kita akan membuat model untuk memanggil datanya by ID. Jadi memanggil datanya itu per ID saja gitu, tidak semua ya. Nah, boleh teman-teman hilangkan lagi vardamnya, boleh teman-teman hapus saja. Lalu teman-teman save kembali. Nah, setelah itu di sini kita akan buat URL-nya dulu ya. Boleh teman-teman kotek hari ini, lalu echo. Setelah di echo, teman-teman gunakan fungsi yang namanya base URL. Setelah itu teman-teman arahkan ke kelas penduduk ya. Setelah teman-teman arahkan ke kelas penduduk, teman-teman arahkan ke method detail ya. Kan kita tadi sudah membuat method detail pada kelas penduduk ya. Ini dia. Nah, sudah diarahkan ke sini, lalu kita kirimkan ID ya dari URL-nya. Jadi biar URL itu ketika kita mengaksesnya secara bersamaan mengirimkan ID. Nah, boleh teman-teman buka TPHP lagi. Lalu di sini kita ambil ID-nya dengan cara ambil ini ya. Kan kita sudah dapat data dari sini nih. Nah, dari sini. Nah, boleh langsung PHP echo saja, lalu $PDK ya. Setelah itu teman-teman ambil data ID-nya saja. Oh, maaf teman-teman, kita salah. Oke teman-teman, ternyata kita salah ya. Harusnya di sini nih. Kan detail dulu ya. Nggak masalah. Ini di-cut saja. Dan sebenarnya sama aja, cuma nanti kita beda metode aja. Paste di sini. Oke, save. Kalau sudah, coba teman-teman buka di browsernya, di refresh. Coba teman-teman perhatikan lagi URL yang ada di bawah ya. Ketika teman-teman arahkan kursornya ke detail yang Karisma Arif Arisan, di yang bawah itu ada URL-nya localhost sipandu/penduduk/detail, ada satunya ya. Artinya ID-nya keambil. Ketika dipindahkan ke bawah, ID-nya berubah menjadi 5 ya. Detail lalu 5. Lalu detail lagi lalu 7 gitu ya. Di sini jangan lupa tambahkan slash teman-teman ya. Karena untuk nah, ketika teman-teman arahkan kursornya sudah terlihat ya ID-nya. Sudah terlihat 5, 1, 5, 7 dan sesuai dengan yang ada di database-nya ya. Di tabel penduduknya 1, 5, 7. Nah, sekarang gimana ketika kita mengakses ini? Kita sebenarnya sudah bisa teman-teman mengakses halaman ini. Cuman datanya belum terkirim ya. Sebenarnya sudah bisa, cuman karena datanya belum dikirimkan. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa? Kita akan membuat sebuah model ya. Sebuah model di dalam teman-teman ke model.
lalu penduduk model boleh buka. Nah di sini kita tambahkan saja public function. Metodenya apa ya? Get data by ID. Get data by, atau kita samakan semuanya di atas ya. Ambil semua berdasarkan ID. Gitu. Setelah itu teman-teman boleh ambil datanya dengan cara this, lalu db, setelah itu get where. Get where ini sudah ada di query buildernya Coordinator ya teman-teman. Boleh teman-teman baca dokumentasinya saja. Nama tabelnya apa? Penduduk. Setelah itu kita deklarasikan arraynya. Lalu kita ambil ID-nya. Kita kirimkan variabel ID. Setelah itu kita ambil satu baris ya, berarti row. Sini boleh teman-teman return saja ya. Nah, ketika teman-teman perhatikan, ID ini tadi ID ini error ya. Kenapa? Karena kita tidak mengirimkan ID di sini di metodenya. Nah, metode get ID ini kenapa harus dikirimkan ID-nya? Karena kita mengambil data ya, mengirimkan data dari sini ya, merequest data. Nah, setelah itu kita kirimkan data ini nih, get by ID ini ke controllernya sini. Nah, kita buat variabel detail, data saja data. Setelah itu untuk ini nih kita buat detail dan sama yang sebenarnya atasnya $this. Setelah itu penduduk. Setelah itu get all by ID. Nah, kirimkan datanya di sini. $data. Dan jangan lupa kirimkan ID-nya ya. Atau tidak perlu ID-nya ya. Kita kirimkan di sini teman-teman. Lalu ID. Oke, kita save. Setelah itu kita benayang di detailnya ya. Nah, ini teman-teman, boleh teman-teman hapus yang ini. Lalu kita kasih kelas dulu ya. Kelasnya kita buat card detail. Card title. Lalu kita isi apa nih? Kita isi ya, kita panggil langsung saja ya, kita langsung ke detail ya. Kita ambil saja variabel yang ada di penduduk ini teman-teman, ambil aja. Lalu kita ambil apa yang bakal ditampil ini, nama dulu ya, nama. Kita
save, lalu kita akan coba dulu namanya sudah tampil atau belum. Jika teman-teman lihat URL-nya 1, 5, dan 7 ya. Ketika kita lihat, maka namanya pun akan sesuai ya, sesuai dengan ID-nya. Nah, sekarang kita akan menampilkan yang alamat, nomor KTP, dan jenis kelamin. Caranya sama. Teman-teman boleh taruh di sini. Jadi boleh teman-teman ikuti saya mengetik atau boleh teman-teman copy dari Bootstrap-nya ya. Kelasnya kita akan buat list group. Setelah itu list group close. Begini. Setelah itu saya akan buat li dan kelasnya list group. Dan di dalam sini saya akan menambahkan sebuah lambang HTML yaitu panah ya. Buka tag PHP. Nah, dan itu detail. Kita panggil alamat ya. Alamat. Boleh. Alt bawah kita ganti dengan nomor KTP. Alt bawah lagi kita ganti dengan jenis kelamin. Save, lalu buka ke browsernya, kita akan lihat. Oke, datanya sudah muncul teman-teman ya. Dan ini sudah sesuai dengan ID-nya. Sepertinya ada kelas yang belum terpanggil. Listnya belum terpanggil teman-teman ya. Kita kurang kayaknya. Oke, sudah terpanggil dan kita akan beri jarak sedikit ya biar nggak terlalu mepet. Jadi seperti ini. Atau kita buat title di atas ya. Jadi detail gitu. Boleh di sini. Ini saja copy. Di sini. Detail data penduduk. Save. Lalu kontainernya kita kasih yang indeks berapa? 4. Kita kasih mt4 juga. Boleh save, kita lihat lagi, enter, dan hasilnya pun seperti ini. Oke, untuk detailnya sudah jadi teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung saja ke tambah data ya. Untuk detailnya sudah berhasil, kita akan langsung ke tambah data. Nah, kita akan tambahkan dulu button di sini ya. Jadi boleh teman-teman ke indeks lalu tambahkan di begini, lalu buat call. Setelah itu dalamnya buat ini, buat kelas btn primary, lalu tambahkan data penduduk
tambah aja, save. Di sini saya akan kasih margin bottomnya 2. Sudah jadi, dan kita akan arahkan ini untuk ke halaman tambah data ya. Sekarang kita akan buat dulu halaman tambah datanya nih. Duduk, teman-teman boleh new file, lalu tambah, buat view ya, enter. Dan di tambah data ini kita akan buat apa nih? Kita akan buat kontainer dulu ya, kontainer, lalu di dalamnya ada row, jangan lupa. Setelah itu tambahkan kolom MD, middle-nya 6. Nah, di dalamnya kita akan buat form nih, tapi saya akan buat formnya di dalam card ya, biar sama gitu, biar mirip-mirip gitu tampilannya, nggak beda jauh. Nah, caranya boleh teman-teman ikutin card. Nah, di dalam card ini tambahkan kelas lagi untuk headernya, header kali lalu di bawahnya untuk card body-nya ya, body. Nah, kita akan cari form di sini di bootstrapnya. Kita bukan cari yang, kita akan pakai yang simple aja ini ya. Jangan lupa formnya di copy atau copy semua deh. Tapi nanti yang cek itunya kita paste di sini, save. Ini kita hapus saja dulu. Kita ganti kirim. Ini kita ganti nama lengkap ya. Untuk formnya ganti nama, tipnya tag, lalu ini nama. Setelah itu teman-teman jangan lupa tambahkan name ya, nama. Itu ini hapus saja. Coba kita save dan coba kita lihat dulu. Kita save, kita akan coba lihat, tapi kita buat controllernya dulu. Kita buat metodenya dulu di penduduk. Kita akan buat di sini ya, di atas detail public function tambah. Boleh copy dari sini seperti biasa teman-teman, copy paste di sini. Kita akan mengirimkan data dan lama kita pindah ke tambah, save. Teman-teman boleh lihat di browsernya. Kita akan arahkan ke tambah. Oke, sudah jadi formnya teman-teman ya. Kita akan tambahkan untuk yang lainnya, yaitu nama, alamat, nomor KTP, dan jenis kelamin. Ke codingannya lagi, kita ke codingannya lagi. Setelah itu ke tambah ya. Ini akan saya tutup dulu, dan saya tutup dulu. Ini untuk kontrolnya biarin dulu deh. Nah, sekarang ini kita copy paste aja nih. Ada shift bawah. Untuk ini
biar bisa bareng-bareng itu teman-teman boleh Ctrl D ya, atau teman-teman boleh kalau pakai Mac Command D. Jadi biar bisa bareng-bareng. Setelah itu kita ganti dengan alamat ya, alamat dulu ya di database nya. Alamat, nomor KTP, jenis kelamin. Oke, alamat gitu ya. Skip dulu ketika sudah shift, lalu untuk nomor KTP nomor KTP. Untuk jenis kelaminnya kita bakal pakai ini teman-teman ya, radio button saja. Kita jadi formnya radio button. Kita pakai yang seperti ini ya. Boleh teman-teman ketik ya, boleh teman-teman pause dulu videonya, teman-teman ketik ini ya. Nah, setelah kita buat ini, coba kita save dulu. Di situ, oh iya, name-nya belum kita rubah, nanti error. Nomor KTP sudah, sudah ya. Oh iya, nomor KTP ada 2 kali. Oh iya, tadi ini jenis datanya apa di situ? Nama, alamat, nomor KTP, jenis kelamin. Udah. Nomor KTP-nya masih 2 kali. Nah, jadinya begini ya. Oke. Setelah itu kita akan kirimin datanya nih. Kirimin datanya gitu ya, teman-teman ya. Jangan lupa formnya kita kasih dulu actionnya, kita kosongin, lalu metodenya kita buat post. Jangan lupa buttonnya diletakkan sebelum penutup form ya. Save. Setelah itu kita akan coba kirimin data ya, membuat metode tambah data di models. Boleh penduduk model, lalu kita buat metodenya public function tambah data penduduk. Nah teman-teman, sebelum kita membuat model nih, kita akan tes dulu di controllernya deh. Jadi untuk form ini kita akan mulai bermain di form validasinya ya. Jadi misal nih teman-teman, ketika form ini, misal teman-teman punya form yang ketika ini tidak misal teman-teman punya form dan form ini itu tidak boleh kosong, artinya ketika user mengisikan tidak boleh kosong, ketika dikirimkan dia tidak bisa dikirim ke database ya. Nah di sini kita akan menggunakan kan form validasi dari coordinatornya. Boleh teman-teman boleh buka dokumentasi coordinatornya. Koordinator dokumentasi koordinator 3. Nah di sini arahkan ke form, setelah itu ke form validation. Nah di sini teman-teman boleh
baca-baca. Ini yang kita gunain teman-teman di controllernya ya. Tapi kita ini yang akan kita gunain di controllernya ya teman-teman. Tapi kita ini yang akan digunain di controllernya ya teman-teman. Tapi kita di sini dikasih tahu untuk meload helper ya. Jadi helpernya itu tuh form ya. Nah, kalau nggak salah kita udah load belum ya? Config auto load di helper ya. Belum teman-teman ya. Nah, kenapa di sini tidak ada teman-teman? Nah, jadi gini teman-teman, CI ini nih sebenarnya bagaimana kita saja. Nah, untuk form validasi ini sembari jalan saya akan untuk form validasi ini sebenarnya kita tidak perlu memanggilnya di auto load. Kenapa? Karena kita anggap bahwa yang butuh form validasi itu hanya ada di halaman penduduk aja nih. Tapi ketika misal ketika teman-teman memiliki form yang sudah banyak, misal ada di penduduk, di home ini punya form lagi, misal untuk mengirim email, atau teman-teman memiliki form di banyak halaman, boleh teman-teman aktifkan helper formnya di auto load ya. Tapi ketika hanya satu halaman, kita sepertinya masih bisa memanggilnya di constructor ya. Constructor di sini. Gitu teman-teman. Karena di constructor ini hanya berlaku di kelas penduduk saja ya, tidak berlaku di kelas-kelas yang lain. Nah, tapi ketika di constructor si helper itu, library itu bisa digunakan di seluruh kelas, di seluruh metodenya gitu, di index, ditambah, di detail begitu. Nah, sekarang kita akan gunain form validasi ini. Kita boleh copy ini nih. Kita boleh copy ini ya. Kita copy atau dari sini sekalian deh. Semua ya. Kita copy. Lalu kita akan paste dari sini ya. Kita paste dari sini. Nah, ini pindahkan saja di atas ya. Cut lalu pindahkan di sini. Untuk URL-nya kita sudah panggil, jadi boleh ditutup saja. Save. Di sini kita akan load library-nya ya. This load library form validation. Save. Setelah itu kita ke config auto load ya, dan di helpernya kita aktifkan form. Save, boleh close lagi. Nah, kita akan coba untuk modifikasi di tambahnya ya. Nah, ini tuh teman-teman, ketika misal kondisinya begini, if form validation run sama dengan false, artinya ketika form validasinya tidak diisi atau form itu misal si data yang bakal si form ini tuh ketika tidak diisikan berarti kan dia false. Kalau ada isinya berarti kan dia true teman-teman. Artinya kalau ketika dia kosong berarti kan nggak boleh dikirim datanya teman-teman. Gitu ya. Lalu ini bakal diisi apa nih my form ini? Kita isi ini teman-teman. Kita cut lalu kita paste di sini. Dan ini kita hapus. Nah, ketika berhasil maksudnya datanya terisi semua nih, maksudnya form validasinya terpenuhi semua. Misal
required, misal sudah diisi dan sudah diisi begitu ya, dikirim, maka dia akan diarahkan kemana gitu ya, gitu. Nah, coba aja kita echo dulu deh. Jadi harusnya ketika form validasinya jalan dan kita isikan semua, kita else-nya berjalan ya, berhasil, kita save. Nah, sekarang ketika gini teman-teman, misal saya refresh dan error karena begini, datanya saya kosongin dulu ya. Nah, ketika teman-teman tidak mengisi datanya, maka dia ops ini errornya karena ini ya, validation. Sudah teman-teman, ini errornya di sini ya, form validasi. Nah, ini nih. Jadi ketika kosong dia tidak terjadi apa-apa ya, dan ketika diisi pun dia belum berjalan teman-teman. Kenapa? Karena form validasi kita belum memberi rules ya di sini. Jadi belum memberlakukan aturan. Jadi ini harus apa gitu. Misal nama lengkap nggak boleh kosong gitu, alamat nggak boleh kosong, nomor KTP harus nomor gitu ya. Nah, ini ada aturannya teman-teman. Boleh buka di mana ya? Nah, di sini teman-teman. Misal rule-nya required gitu. Jadi nggak boleh kosong nih, nggak boleh LML tuh formnya nggak boleh kosong. Lalu misal nah sekarang untuk sementara ini dulu deh, nggak boleh kosong dulu deh semua formnya ya. Nanti kalau misal mau angka semua boleh numerik boleh. Nah sekarang kita coba buat di sini dulu. Caranya itu simple sebenarnya, tinggal teman-teman buat $bis saja, itu ke form validation. Setelah itu set rules ya, set rules, dan apa nih gitu, nama, lalu apa lagi, aliasnya apa nih, nama gitu ya. Dan aturannya harus apa, harus diisi gitu, berarti nah nama ini dari mana? Nama ini tuh berasal dari name yang kita tambahin di sini ini. Nah nama ini alias untuk errornya nanti. Jadi ketika datanya nggak diisi, nama ini untuk misal this form name required gitu, nggak boleh kosong, harus diisi gitu. Required ini adalah aturannya, nggak boleh kosong. Untuk selanjutnya itu alamat ya, alamat ini nama aliasnya alamat juga dan harus diisi. Setelah itu nomor KTP gitu ya, nomor KTP, ini nomor KTP, dan ini nggak boleh kosong semua teman-teman ya. Untuk jenis kelamin kita biarkan saja dulu deh. Nah jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah menuliskan untuk rulesnya, boleh kita tes bareng-bareng. Oh iya teman-teman, sebelumnya kita kan sudah menuliskan untuk library form validationnya ada di constructor ya. Jadi satu kali menulis, kita satu kali mendefinisikan library form validation di constructor, semua method yang ada di kelas penduduk bisa menggunakannya. Nah ini boleh kita hapus saja, tidak akan jadi masalah.
Nah, setelah kita sudah mendefinisikan atau memberi aturan pada formnya atau rulesnya, nah, di sini saya boleh komentari saja rules ya. Rules. Nah, setelah itu kita akan coba pada formnya ya. Kita refresh. Nah, coba kosong nih. Ketika kosong tidak akan terjadi apa-apa, dan ketika kita tambahkan data, maka harusnya ini berhasil teman-teman ya. Keluar echo berhasil ketika kita kirim, dan dia berhasil ya. Misalkan, dan ini berhasil. Oke, selanjutnya kita bakal kasih dulu ini nih, kasih dulu aturan kalau error itu dikasih tahu apa gitu. Ini kan ketika kosong dia tidak ngasih tahu apa-apa nih, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ngasih apa-apa. Nah, kita akan buat errornya kita akan buat di sini teman-teman, di bawah sini ya. Jadi biar sedikit rapi, kita ke form tambah, setelah itu boleh teman-teman di ininya ya, di formnya ya, kita buka tag PHP di sini, kita akan panggil PHP echo ya. Jadi ini sama saja dengan PHP, sama saja seperti ini teman ya. Jadi jangan aneh gitu, sama aja ya, artinya itu sama aja gitu. Nah, boleh teman-teman panggil library-nya from error, from underscore error. Nah, di dalamnya ini kita panggil name-nya ya. Name-nya kan nama yang error. Setelah itu boleh tambahin HTML di sini nih untuk hiasannya ya. Saya akan buat small sebentar. Kita akan buat small gini ya. Setelah kita kasih kelasnya itu biar teksnya merah, berarti text danger teman. Text dan kita kasih koma ya untuk requirednya. Ini untuk penutupnya. Oke, teman-teman save, lalu kita coba ketika kosong ya, dan harusnya keluar di bawah sini teman-teman. Oke, sudah keluar. This nama field is required. Jadi nama ini harus diisi, nggak boleh kosong. Kita boleh copy saja ini, kita paste di sini, kita ganti name-nya jadi nomor KTP, kita paste di sini untuk alamat ya. Kita save, kita coba, dan harusnya tiga-tiganya ada semua. Oke, nama, alamat, nomor KTP. Dan ini teman-teman, ini itu nama alias yang kita isikan di codingannya tadi ya, di sini di controller. Nah ini, jadi misal itu kan di nama formnya nama lengkap ya, jadi kita bisa nama lengkap gitu, jadi nggak masalah teman-teman untuk memberi informasi di
ketika formnya error. Jadi ketika kita sudah ganti maka dia akan menjadi nama lengkap is required, harus diisi. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai masuk ke modelnya ya. Jadi biar datanya dimasukkan ke database. Jadi ketika kita kirimkan, datanya bakal masuk ke sini ya. Gimana caranya? Caranya kita beri kondisi di else-nya ya. Jadi ketika formnya ada isinya, else-nya apa gitu. Jadi kita akan load dulu, load model ya. Penduduk model. Setelah itu metodenya apa? Tambah data penduduk gitu. Oh, sudah ada ya? Jadi nggak usah. Nah, titik koma aja. Nah, di bawahnya ini kita akan buat flash data ya. Jadi flash data itu fungsinya apa? Flash data itu fungsinya nanti bakal kita tampilin di sini teman-teman. Di sini. Ketika datanya sudah masuk, tampil di sini nih. Data berhasil ditambahkan gitu ya. Untuk flash datanya teman-teman boleh pause dulu videonya karena ini saya sudah membuat, jadi teman-teman boleh pause dulu dan ketik ini. Dan setelah itu, setelah flash datanya dibuat, maka kita tambah direct ke halaman penduduk. Penduduk itu halaman yang index teman-teman ya, yang ini. Kita akan taruh di sini flash datanya. Titik koma, save. Setelah itu kita akan tampilkan di index ya. Boleh kita taruh di paling atas saja atau di bawah button ya. Di mana ya? Sebentar. Di sini atau di sini? Di bawah button aja deh. Berarti ditaruh di sini. Kita buat row. Setelah itu kita buat call. Setelah buat kolom, kita buat dan kita buka PHP echo session plus data. Datanya apa nih? Nah, message ini dapat dari mana teman-teman? Message ini tuh dapat dari sini ya. Kalau misal ini pesan sukses tambah data gitu, misal ini message tambah gitu, tambah data, maka di indeksnya ini, di message-nya tambah data juga gitu. Begitu, dan akan saya buat message saja, save. Nah, setelah ini jadi teman-teman, kita akan insert datanya di model ya. Kita buat ke modelnya. Nah, kita akan panggil name-nya atau datanya. Kita buat variabel nama. Setelah itu kita ambil datanya di kita push ya, input push, ambil name-nya teman-teman ya, jangan lupa nama. Jadi name itu perlu true. Kenapa true? Jadi biar datanya itu nggak dijahilin gitu ya, jadi nggak, biar aman gitu. Bisa bawa actually boleh ls ke bawah, dan ini kita ubah menjadi alamat
otomatis ke bawah lagi, dan ini kita ubah menjadi nomor KTP. Garis ke bawah lagi, itu menjadi jenis kelamin. Save. Ini kenapa jenis kelaminnya nggak true, karena dia text-box, jadi user nggak bisa ngikutin yang aneh-aneh. Ya cuman 2 jenis kelamin kalau nggak laki-laki perempuan gitu. Lalu kita deklarasiin variabelnya, kita buat array ya. Nah di sini itu nama, kita panggil ini ya, dolar nama, koma, sorry, untuk ini alamat, nomor KTP, jenis kelamin. Dan ketika sudah, kita insert di sini ya. Ini saya komen, insert ke database. Nah caranya $this, sekali lagi ini query buildernya coordinator teman-teman ya, jadi simple dia. DB, setelah itu insert, artinya masukin datanya gitu ya, insert ke mana, ke tabel penduduk. Setelah dimasukkan ke tabel penduduk, oke, kita kirimin datanya di apa yang bakal dimasukin ke data penduduk, data ini ya, data ini, dan isinya nama, alamat, nomor KTP, jenis kelamin, titik koma. Setelah itu return aja teman-teman, save, dan boleh kita coba ya. Sepertinya sudah jadi, sepertinya teman-teman. Oh iya, kita ada yang lupa teman-teman nih. Untuk buttonnya ya, jadi untuk sebentar, ini ada mana teman-teman, session katanya. Session itu ada di auto load, ini sepertinya ya, session, save, coba lagi. Oke sudah jadi. Dan nah ini ada yang lupa nih teman-teman, kita belum ngelingin ke arah halaman ini ya, tambah datanya ya, kita lingin dulu deh. Dan tadi errornya ini teman-teman ya, sessionnya tambahin di autoload ya, config autoload tambahin. Kita ke index, lalu ke tombol tambah data penduduk. Nah ini dia. PEO base URL, arahin ke penduduk ya. Setelah itu ke tambah, kita save, lalu kita coba jalankan lagi. Oke sudah, dan kita coba tidak, dan kita coba kosongkan. Oke tidak bisa, kita coba isi ya. Nama saya udah ada belum?
belum ada ya, nama saya aja Kurniawan, alamat Lampung, nomor KTP kita buat random dan ini kita buat beda dulu. 86. Jenis kelamin saya laki-laki. Ketika kita kirim harusnya oke. Error teman-teman, ada yang di penduduk input nih, ada yang typo di baris 73 di model teman-teman ya. Tuh error sama semua nih teman-teman, harusnya input. Nah error lagi, input shift. Oke, kita coba isi lagi. Jenis kelamin kita kirim dan datanya berhasil dikirim ya. Data penduduk berhasil ditambahkan, data sudah bertambah. Kita lihat detail, maka hasilnya nama, alamatnya Lampung, nomor KTP-nya ini, dan jenis kelamin saya laki-laki. Ketika kita lihat di database-nya, kita refresh ya, datanya sudah bertambah. Begitu teman-teman. Kita coba lagi deh. Misal Ilham Cahya, alamatnya Yogya, nomor KTP-nya ini, dan kita tambahkan 98. Jenis kelamin laki-laki kirim dan datanya berhasil. Oh iya teman-teman, ini panjangnya terlalu pendek ya. Ini harusnya kalau di mediumnya 8 ya. Ini ya. Kita coba tambahkan data lagi ya. Misal belum ada ya. Alamatnya Kebumen, nomor KTP kita ganti saja, ujungnya 2. Misalnya laki-laki kirim. Oke, sudah sama flash message-nya ya. Dan ini bisa di close. Oh, ini tidak bisa di close karena kita belum mengincludekan jQuery-nya ya. Jadi teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir, ketika teman-teman refresh maka flash message-nya akan hilang. Nah, sekian video kali ini teman-teman, kita sudah menambahkan fungsi detail, lalu fungsi tambah data. Untuk video selanjutnya kita akan membuat fitur edit data dan hapus data ya. Jadi sekian video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.